Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi para pencari dan penemu kebenaran dimanapun kita berada. Saat ini saya coba untuk memaparkan salah satu konsep kekristenan yang menjadi bahan perdebatan, bahkan pertentangan di tengah-tengah komunitas orang percaya di masa kini. Konsep tersebut adalah mengenai konsep Tritunggal yang konon sulit untuk dipelajari, dipahami oleh akal pikiran manusia. Kita harus mengakui bahwa konsep ini bukanlah suatu konsep yang mudah dan gampang, tetapi ketika kita meneliti dan mempelajarinya di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan konsep tersebut. Walaupun tidak tertulis secara gamblang di dalam Alkitab, bukan berarti konsep tersebut tidak ada di dalam Alkitab. Karena itu di kesempatan ini saya ingin untuk menjelaskan tentang konsep tersebut, yaitu konsep Tritunggal. Karena bagi sebagian orang di luar sana mencoba untuk memaparkan konsep Trinitas ini dengan konsep-konsep yang berbeda, sehingga mencoba memisahkan konsep ini sesuai dengan porsi dan pemahaman yang mereka miliki. Salah satunya adalah aliran-aliran tertentu yang hari ini mencoba untuk mengkotak-kotakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dengan porsi dan pemahaman yang mereka yakini. Contoh, mereka berkata bahwa Allah Bapa adalah Allah pencipta alam semesta. Kelihatannya benar, tetapi ketika masuk di dalam konsep anak, aliran tersebut mencoba untuk memisahkan anak sebagai putra sulung Allah Bapa, pencipta khalik semesta. Dengan demikian konsep anak bagi aliran tersebut tidak disebut sebagai Allah pencipta alam semesta. Bahkan juga aliran tersebut mencoba untuk mengklaim bahwa Allah Roh Kudus adalah tenaga aktifnya Allah Bapa. Karena itu di kesempatan sore hari ini saya ingin untuk membagikan apa yang saya dapatkan melalui perenungan yang cukup panjang ketika berdoa dan bergumul bersama Tuhan tentang konsep Trinitas ini. Sebenarnya hal yang paling simpel, konsep Trinitas ini hal yang paling gampang. Karena itu di kesempatan sore hari ini saya ingin untuk memaparkan konsep-konsep yang selama ini diyakini oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang Tritunggal. Ada yang menggambarkan konsep Tritunggal sama seperti ini. Ini Allah Bapa, ini Allah Roh Kudus, dan di sini Allah Anak. Aliran ini mengajarkan bahwa Bapa tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Bapa. Tetapi paham ini mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah sama dengan satu. Ini menjadi masalah, ini menjadi dilema, karena kita lihat Bapa tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Anak tidak sama dengan Bapa, tetapi satu. Nah, bagi orang Arab ini majnun. Majnun itu artinya apa? Gila. Nah, konsep yang hari ini saya akan tawarkan kepada kita adalah konsep yang saya ambil dari dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kedua. Jadi gambaran tentang Allah Trinitas adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya mempercayai bahwa Allah adalah pribadi. Allah itu berpribadi. Karena itu saya mencoba menggambarkan ini, Allah ini adalah pribadi Allah. Ini adalah pribadi Allah. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ini pribadi Allah?
Karena kita tahu bahwa Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, dia mencoba mendesain bahkan menciptakan segala sesuatu. Adanya pribadi Allah ini dengan firman yang keluar. Jadi kalau hari ini ada orang mengaku diri bahwa ada Allah, tetapi kita lihat banyak orang yang hari ini mencoba mengabaikan firman itu. Dan juga ada begitu banyak orang yang mengabaikan tentang karya roh dari Allah itu sendiri. Sehingga terjadi kesimpang siuran di luar sana. Nah, konsep yang hari ini saya tawarkan dan bagikan kepada kita semua adalah Allah itu berpribadi. Dari pribadi ini, Allah mendesain dan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Nah, proses penciptaan ini tidak secara serta-merta segala sesuatu ada. Tetapi proses penciptaan ini dimulai dari adanya kalimat Allah yang kita kenal dengan kalam Allah atau yang kita kenal dengan firman Allah, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Yaitu kalimat kun fayakun. Jadi saya meyakini bahwa Allah itu berpribadi. Ada Allah, ada firman, dan ada roh. Jadi kalau pengabaian kita berkata bahwa ada Allah, maka kita juga harus mengakui bahwa dari dalam diri Allah yang adalah dari dalam diri Allah keluar firman menjadikan dan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah tanpa firman sama dengan Allah yang bisu. Jadi Allah tanpa firman adalah Allah yang bisu. Dan orang percaya, orang Kristen tidak pernah mempercayai Allah yang seperti ini. Apalagi mungkin ada di antara kita yang berpendapat, bahkan kita berkata bahwa, wah, saya percaya ada Allah plus firman tanpa roh. Maka sebenarnya Allah yang kita sembah Allah yang mati. Jadi ini Allah yang mati. Jadi orang Kristen sejauh ini tidak mempercayai Allah yang seperti ini. Orang Kristen tidak pernah mempercayai ada Allah plus firman tetapi tanpa roh. Kalau ada orang percaya yang mempercayai ada Allah pribadi, Allah secara pribadi, Allah pribadi plus firman tanpa roh, maka dia bukan orang Kristen sejati. Karena orang Kristen mempercayai Allah itu berpribadi plus firman plus roh. Makanya disebut sebagai Allah sejati. Ada banyak orang yang mungkin berkata, kami mempercaya hanya kepada rohnya saja. Atau ada mungkin orang yang berkata, kami hanya mempercaya kepada firman-Nya saja. Pertanyaan saya adalah, firman plus roh ini milik siapa? Tentu saya dan kita semua yang berakal sehat pasti akan berpendapat bahwa firman dan roh itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya konsep Tritunggal yang saya ajarkan atau yang saya bagikan kepada kita adalah bahwa orang Kristen mempercayai Allah itu berpribadi, dari pribadi yang sama keluar firman-Nya, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang seringkali kita sebut kun fayakun, dan dari sesuatu yang sudah ada karena firman Allah dengan spirit yang sama yang keluar dari diri Allah memberi hidup kepada segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Itulah konsep Trinitas yang hari ini diyakini dan dipercayai oleh orang-orang percaya. Jadi konsep ini bagi saya adalah konsep Alkitabiah. Karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-7, di sana jelas firman Tuhan. Setelah Allah mendesain manusia itu, membentuk manusia itu dari debu tanah, setelah itu Allah sendiri
mendesain manusia, dan setelah itu Allah menghembuskan nafasnya ke dalam kehidupan manusia. Jadi adalah salah ketika kita mengabaikan salah satu unsur, salah satu elemen dari ketritunggalan ini. Jadi ketritunggalan ini yang hari ini saya coba untuk bagikan dan impartasikan kepada kita semua. Inilah konsep Trinitas. Jadi yang kita percayai adalah bahwa pribadi Allah ini adalah pribadi Allah. Dari pribadi Allah ini keluar yang namanya firman. Tetapi dari pribadi Allah yang sama ini keluar yang namanya roh. Sehingga ketiga ini menjadi sehakekat. Kekat atau satu. Sehakekat atau satu. Inilah konsep Trinitas yang hari ini saya coba untuk bagikan kepada kita semua. Sekiranya konsep Tritunggal ini dapat menjawab keraguan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, "Ya Pak, tapi ini kan tidak tertulis di dalam Alkitab." Pertanyaannya bukan tertulis atau tidak, karena di dalam Alkitab jelas bahwa apa yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Karena di dalam Perjanjian Baru nanti kita lihat konsep ini akan terus ada di dalam Perjanjian Baru. Banyak orang mengajarkan bahwa ini konsepnya Paulus. Trinitas ini adalah konsepnya Paulus. Trinitas ini adalah konsep kafir. Trinitas ini adalah konsep penyembahan berhala. Ini sesuatu yang salah. Karena apa yang ada di sini nanti kita lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Di dalam bagian firman Tuhan ini diajarkan tentang konsep Trinitas. Kita lihat bagaimana ada beberapa pribadi. Ini yang pertama ada Yesus. Ini ada Yesus ketika dia dibaptis, dia keluar dari Sungai Yordan. Kita lihat ini pribadi. Terus nanti kita lihat ada pribadi yang kedua. Ini ada Roh Kudus. Roh Kudus. Dan yang ketiga kita lihat ada suara. Ini ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi kami orang Kristen, kami mempercayai bahwa konsep Trinitas ini adalah konsep yang alkitabiah yang dapat menolong kita untuk memahami secara utuh kepribadian Allah itu. Itu sebabnya ada kalimat syahadat yang kami miliki hari ini dikemas di dalam satu kalimat syahadat yang berbunyi demikian, "Asyhadu anna la ilaha illallah wa la safiya bainahu wa baina anas ila al-insanu al-masihu Isa aladidaha binafsihi liyafni kulanas." Yang artinya, aku bersaksi Allah itu Isa dan Isa pula pengantara antara dirinya dan antara manusia di dalam kemanusiaan Isa Al-Masih yang mengorbankan dirinya untuk menebus semua umat manusia. Nah, konsep ini yang hari ini dapat saya bagikan kepada kita semua, sekiranya ini menginspirasi kita. Nah, tentu berbicara tentang konsep Tritunggal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan dalam kesempatan ini, untuk berbicara tentang konsep ini, menjelaskan secara detail kenapa ada Bapa, kenapa ada Anak, kenapa ada Roh Kudus, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena itu, di sisi yang lain kita akan coba untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang Tritunggal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapan saya adalah melalui konsep yang simpel dan sederhana ini membuka kasana pemikiran kita untuk terus berbagi kepada sesama kita. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi via Gmail ataupun melalui nomor telepon yang tertera di layar ini. Doa saya, Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kita semua untuk dapat menangkap konsep yang sederhana, simple, dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami oleh
Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.